Penjaga pantai mencegah kapal hantu bertabrakan dengan pangkalan Petronas pesisir Malaysia. Penjaga pantai Malaysia terpaksa turun tangan untuk mencegah kapal tak berawak bertabrakan dengan pompa bensin yang dioperasikan oleh Petronas. Badan Penegakan Maritim Malaysia mengonfirmasi di media sosial pada hari Selasa bahwa benteng Windboats dari perusahaan pelayaran Indonesia berlayar tanpa staf. Insiden itu awalnya terjadi di lepas pantai Vietnam ketika kapal jangkar Limin Rosmina kehilangan tali penarikannya dalam cuaca buruk saat menarik benteng Windboats ke Yang Bau Cina dari Indonesia. MMIE mengatakan bahwa Windboats rambat, kemudian pindah ke perairan Malaysia, dan dalam penilaian risikonya kapal dapat bertabrakan dengan platform Petronas Dialog A, menciptakan peristiwa mengancam jiwa jika tidak ada intervensi yang diambil. Akibatnya MMIE telah bermitra dengan Petronas untuk menarik kapal hantu ke tempat yang aman. Dengan media lokal mengklaim bahwa Direktur Jenderal Maritim MMIE Laksamana Dato' Moh Jubil Medsom termasuk pesawat Jojor Marine dan AU139. Petronas mengirim Icon Lotus dan SK pilot kapal lepas pantai untuk bantuan. Windboats rambat sekarang sedang diseret oleh Icon Lotus ke tempat tidur distribusi keamanan di Terengganu, Malaysia, katanya. Lapangan gas Telok terletak di Laut Cina Selatan sekitar 200 km di lepas pantai Semenanjung Malaysia yang awalnya dibuat di bawah usaha patungan 50-50 antara Petronas dan US Supermajor ExxonMobil. Lepaskan dari Dialog E diluncurkan pada Maret 2013 dan merupakan bagian pertama dari pengembangan dua fase yang melibatkan dua basis satelit gas tak berawak berkaki 4 terhubung kembali ke basis gas Kundang E dan 14 sumur pengembangan. Perusahaan Indonesia Limin Rosmina melaporkan kepada Badan Penegak Hukum Maritim Malaysia kapalnya telah kehilangan tali derek saat menarik kapal tanpa awak Windboats rampat pada Senin 3 Januari 2022. Kapal tersebut Windboats dalam perjalanan dari Matak, Indonesia ke Yangpu, China pada posisi sekitar 120 mil laut dari Kuala Terengganu, negara bagian Terengganu. Ujar Direktur APMM Laksamana Maritim Moh Zubil bin Madsom di Kuala Lumpur pada Rabu. Pulau Matak terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Zubil mengatakan kapal hantu itu memiliki panjang 72 meter dan berat 2.588 GT atau gross tonnage. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15:15 WIB, di mana kedua kapal yang terlibat berada di perairan Vietnam dan kehilangan kapal tunda akibat cuaca buruk dan hanyut ke perairan Malaysia, katanya. Pihak Malaysia mengatakan analisis penilaian risiko menemukan bahwa kapal Windboats rampat berpotensi menabrak penggebor minyak atau rake Telok A milik Petronas. Kondisi ini dapat menyebabkan rake meledak dan menimbulkan kecelakaan yang mengancam jiwa jika tidak ada bantuan awal yang diberikan untuk menanganinya. Menindaklanjuti hal tersebut, Maritim Malaysia telah mengkoordinasikan bantuan dengan Petronas untuk menderek kapal Windboats rampat ke lokasi yang lebih aman. Tim Aksi Khusus Maritim Malaysia juga telah dikerahkan dengan pesawat AW139 untuk menganalisis situasi dan mengidentifikasi metode untuk mencegah kapal hanyut dan bertabrakan dengan anjungan minyak. Kapal maritim Jujur dan pesawat AW139 dengan 6 anggota PTK telah dipindahkan ke lokasi kapal hanyut untuk memberikan bantuan. Sementara itu, Petronas juga mengirimkan kapal Icon Lotus dan SK Pilot sekitar pukul 10.00 pagi tadi untuk memantau dan membantu operasi. Puluhan bangkai kapal perang hantu dari Perang Dunia Kedua kembali muncul dari dasar laut ke permukaan di Samudra Pasifik. Kemunculan kembali mereka diyakini disebabkan oleh meletusnya gunung berapi di dasar laut. Berdasarkan rekaman dan foto menunjukkan kapal-kapal perang tersebut muncul ke permukaan laut yang berjarak sekitar 1.287 km dari Tokyo. Aktivitas seismik yang berasal dari gunung berapi bawah air Fukutoku Okanoba menciptakan sebuah pulau kecil berbentuk C dengan diameter sekitar 1 km. Namun sejak kemunculannya, pulau itu semakin tenggelam dan diperkirakan hanya berukuran sepertiga dari awalnya. Menurut penjaga pantai Jepang, pulau itu muncul dan terbentuk dari lava yang mengeras dan batu apung, serta abu vulkanik. Tetapi seperti dikutip Mirror, letusan gunung itu juga membuat 24 kapal perang yang tenggelam. Data pertempuran Iwo Jima pada 1945 juga kembali muncul.
Pada pertemuan tersebut, sekitar 70.000 marinir Amerika Serikat berperang melawan 20.000 tentara Jepang yang bersembunyi di bunker yang berada di belakang batuan vulkanik di pulau tersebut. Setelah perang usai, sekitar 20.000 marinir terluka dan nyaris sekitar 7.000 orang tewas. Pada pertempuran tersebut, nyaris semua prajurit Jepang terbunuh dan menandai perang itu sebagai salah satu yang paling berdarah di Perang Dunia Kedua. Kapal perang yang kembali muncul ke permukaan diyakini sebagai kapal Jepang yang ditangkap Angkatan Laut Amerika Serikat seusai perang. Berdasarkan Arsip Nasional Amerika Serikat, karena Iwo Jima tidak memiliki pelabuhan, kapal ditenggelamkan secara paralel ke garis pantai untuk memecah gelombang. Ini bukan pertama kalinya kapal-kapal perang itu terlihat, karena 35 tahun lalu juga pernah terjadi, juga karena aktivitas seismik namun terseret lagi ke dasar laut. Daerah laut yang berubah warna telah menyebar ke daerah sekitarnya, yang menunjukkan bahwa aktivitas gunung berapi belum berkurang, tutur Direktur Pusat Promosi Penelitian Vulkano, Setsuya Nakada. Hal itu kemungkinan adanya sebuah letusan besar di Iwo Jima. Tambahnya, Jepang sendiri memiliki sekitar 100 gunung berapi aktif dan merupakan 10% dari semua gunung berapi aktif di dunia. Mereka termasuk dalam cincin api Pasifik yang disebabkan zona subduksi lempeng Pasifik di bawah lempeng benua dan lempeng samudra lainnya. Dua lusin kapal yang tenggelam selama pertempuran Iwo Jima, salah satu pertempuran paling epik Perang Dunia II dan salah satu yang paling berdarah dalam sejarah marinir Amerika Serikat, terangkat dari dasar lautan. Kejadian itu terlihat setelah terjadi gempa di salah satu gunung berapi paling berbahaya di Jepang, Gunung Suribashi. Foto satelit dari Japan's All Nippon News menunjukkan kerangka 24 kapal angkut Jepang yang direbut oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di penghujung perang.